أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirul Muyassar dan kita masuk dalam surah yang baru, surah Al-Insyiqaq. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kondisi dan keadaan pada hari kiamat, ya, sama dengan surah Al-Infitar, surah At-Takwir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzas samaa'u syaqqat." Ketika langit itu insyaqqat, pecah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia tunduk kepada Rabbnya, dia taat kepada Rabbnya, dan wahuqqat, dan sangat pantas bagi dirinya untuk tunduk dan taat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan, diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia melempar apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan dia mengosongkan dirinya,
dari hal tersebut. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat, dan dia tunduk kepada Rabbnya, dia taat dan sangat pantas untuk dirinya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. Idza as-sama'u tasadda'at wa tafattarat bil ghamami yaumal qiyamah. Apabila atau ketika langit tasadda'at wa tafattarat, terpecah nanti pada hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat, ay wa ata'at amra rabbiha fima amaraha bih min al-insyiqaq wa haqqa laha an tanqada li amrih. Di situ wa adzinat ditafsirkan wa ata'at, itu dia, itu bumi atau langit as-sama, menaati amra rabbiha, perintah Rabbnya, pada apa yang Allah perintah dia dengannya dari al-insyiqaq. Jadi langit sekarang bisa seperti ini, itu Allah yang perintah, dan nanti dia akan pecah juga Allah yang perintah. Saya pahami, Allah ciptakan langit ini sempurna, tanpa tiang, tidak ada cacat, tidak ada pecahnya. Tapi nanti dia akan hancur, pecah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia taat. Dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak ya, jangankan di hari akhirat, di dunia saja ini seperti itu yang berjalan. Ini namanya al-amru al-kauni. Dan amrullah, al-amr itu terbagi dua. Ada apa? Al-amru al-kauni, yang kedua al-amru al-syar'i. Al-amru al-kauni ini tidak ada makhluk yang bisa menolak. Allah binasakan orang kafir, ya. Ya Allah takdirkan mereka mati, ya tidak ada yang bisa melawan. Fir'aun binasa. Ayo lihat siapa yang mengalahkan kesombongan si Fir'aun ini. Sudah zalim, mengaku Rabb dan seterusnya, membunuhi anak-anak bayi. Iya, bayi laki-laki. Allah tetapkan dia binasa, perintahkan dia binasa. Dari sisi al-amru al-kauni, sudah binasa dia. Matahari perintah untuk terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti di hari kiamat disuruh terbit dari barat dan seterusnya. Ini al-amru al-kauni. Bisa paham ya? Adapun al-amru syar'i, syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wa ta'at amra rabbiha fima amaraha bihi min al-insyiqaq. Jadi langit mentaati, tunduk kepada perintah Rabbnya pada apa yang Allah perintahkan dia dengannya dari al-insyiqaq, dari terpecah. Wa idzal ardu muddat, atau sebelumnya wa huqqat, ay wa haqqa laha an tanqada li amrih, dan sangat pantas dia untuk tanqada, inqiyad, untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dia melawan. Bayangkannya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala perintah laut terbelah dengan pukulan tongkatnya Nabi Musa. Terbelah? Terbelah. Belahannya itu jalan yang kering, tidak becek, tidak banjir, tidak. Bayangkan. Bulan terbelah. Ya. Paham ini? Tongkat kayu dilempar jadi ular betulan, kayunya berubah jadi ular betulan. Api yang asalnya panas membara, ya, kayu bakarnya luar biasa, menggunung seperti rumah untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah suruh dingin, nah, melawan api ini, api bukan api kecil, api besar. Ya, kalau itu orang bakar sampah kecil itu, karena bahan bakarnya sampah, ya. Ini kayu bakar memang menggunung. Allah suruh dingin bisa? Tidak bisa menolak. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah suruh dingin, kuni bardan
wa salaman ala Ibrahim. Itu di dunia, apalagi nanti di negeri akhirat. Ya, matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil, ya 1 kilo sekian atau 1 jengkal. Tak ada bisa menolak. Ya, paham ini? Baik. Wa huqqat, jadi sangat pantas bagi dia untuk tunduk kepada perintah Rabbnya. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu muddat, dihamparkan. Ai berarti tafsirnya wa idzal ardu busitat wa wusi'at wa dukkat jibaluha fi dzalikal yaum. Ketika bumi itu busitat, dihamparkan, wa wusi'at, diluaskan, perluas. Wa dukkat jibaluha fi dzalikal yaum, dan gunung-gunungnya yang ini kalian lihat tidak rata ya. Ya, ada dataran rendah, dataran tinggi, ada pegunungan, ada malino, ada gunung ini, gunung itu semua dihancurkan gunungnya. Ya, dihancurkan gunungnya. Ya, kemudian jadi rata. Tidak ada yang turun, tidak ada yang naik. Ya, bisa paham ini? Tidak sampai di situ, wa alqat ma fiha, dan bumi itu mengeluarkan apa yang ada padanya. Coba lihat tafsirnya. Ai wa qadzafat ma fi batniha minal amwat, dan dia melemparkan, qadzaf, melemparkan apa yang ada pada perutnya, itu dalam bumi, yang tertanam dalam bumi, minal amwat, dari orang-orang yang sudah meninggal. Ya, coba lihat orang yang sudah meninggal di mana? Dikuburkan dalam tanah, itu nanti akan dilemparkan. Ya, dibangkitkan nanti, dilempar, dikeluarkan dari perut bumi. Disebutkan sini bumi yang lempar. Ya, bumi yang apa? Keluarkan. Wa takhallat, dan dia mengosongkan dirinya dari hal tersebut. Paham ini? Ai wa takhallat anhum. Jadi nanti tidak ada yang tersisa dalam ketinggalan 1 orang, 2 orang, enggak ada. Semua keluar. Bumi sendiri yang keluarkan. Ya. Bahkan sebagian tafsir sebutkan bukan hanya orang-orang mati, wal kunuz, juga perbendaharaan juga akan dikeluarkan dari perut bumi. Paham ini? Ini 2 makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat besar, langit dan bumi. Luar biasa. Pun ditutup dengan ayat yang sama, wa adzinat li rabbiha, dan dia tunduk kepada Rabbnya, patuh, taat. Allah yang perintah, Allah yang suruh. Sekali lagi, al-amru 2, al-amrul kauni, al-amrul syar'i. Ini masuk semua dalam al-amrul kauni. Kalau di dunia ini ya ada al-amrul syar'i. Ya, manusia disuruh beriman, ada yang beriman, ada yang tidak. Ya, disuruh mentauhidkan Allah, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang tidak, musyrik. Disuruh berpegangan dengan sunnah, ada yang berpegang dengan sunnah, ada yang melakukan bid'ah. Itu di dunia, al-amrul syar'i. Tinggal al-amrul kauni, tidak ada yang bisa menolak. Ya, al-amrul kauni tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Pasti terjadi. Bisa paham ini? Taib. Sama di sini, disuruh dia seperti ini, keluarkan apa yang di perutnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah langit untuk pecah, hancur. Hancur. Bisa paham ini? Taib. Wa huqqat. Taib. Wa qadat li rabbiha fi ma amara bih wa haqqa laha an tanqada, bersama dengan sebelumnya. Jadi ya inqadat, jadi dia tunduk terhadap Rabbnya pada apa yang Allah perintah dia dengannya, dan sangat pantas dia untuk tunduk terhadap perintah Rabbnya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia dipanggil. Al-insan ini, al-insan atau insan itu mufrad tapi kemasukan alif lam. Alif lam ini menjadikan maknanya umum. Al-istighraq al-jinsiyah, semua yang namanya insan. Ya. Sama innal insana lafi khusrin. Sama, banyak al-insan. Paham ya? Baik. Dipanggil, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih.
Sungguhnya engkau wahai manusia kadih ila rabbik. Semuanya itu berjalan, berusaha kepada Rabbnya. Kadhan, maf'ul mutlak, betul-betul. Dia akan berusaha, berupaya kepada Rabbnya. Dengan kebaikan, dengan kejelekan. Paham ini? Famulaki. Maka nanti setelah itu dia akan bertemu dengan Rabbnya. Setelah dia dunia ini, fase dunia, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabb alam semesta. Bukan bertemu saja, tapi setelah itu apa? Akan dihisab, ya, dibalas dan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai inna, betul-betul. Kamu seluruhnya kadihun ila rabbika kadhan. Penguat semua ini. Ya, taukid. Famulaki. Baik. Perhatikan tafsirnya, ay ya ayyuhal insanu innaka sa'in ila Allah wa 'amilun a'malan. Nah, ini makna kadihun ila rabbika kadhan. Nah, ini makna dari kadihun ila rabbika kadhan. Innaka sa'in ila Allah wa 'amilun a'malan. Tapi perhatikan amalannya gimana? Min khairin aw syarr. Min khairin aw syarr. Wahai sekalian manusia, sungguh engkau sa'in. Yas'a, sa'in. Betul-betul akan berusaha kepada Allah dan beramal dengan amalan-amalan. Min khairin aw syarr. Dari kebaikan atau kejelekan. Coba antum lihat kondisi kita. Semua manusia lepas tidak dari kondisi ini. Tidak bisa. Pasti semua berusaha, berupaya. Ada amalan yang dilakukan. Baik, jelek. Kan begitu. Ya. Tidak ada manusia selama dia masih hidup pasti dia beramal. Amalnya hanya dua. Kalau bukan kebaikan, kejelekan. Ya. Paham ini? Kalau bukan dia beriman, dia kafir. Paham ini? Dia bukan bertauhid, ya syirik. Dia tidak ada beratas sunnah, dia melakukan bid'ah dan seterusnya. Intinya semua kan berusaha, berupaya. Dan itu arahnya satu, ila rabbik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulaki ay thumma tulaqillaha yaumal qiyamah. Kemudian engkau laqa yulaki, tulaki pakai tak anta. Kemudian engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Usaha itu baik atau jelek, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tidak mau, suka tidak suka. Amalannya baik atau jelek, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sinilah manusia terbagi dua. Coba lihat. Setelah ini Allah rinci dua golongan manusia. Paham ini? Dua golongan manusia. Sebelumnya kita lanjutkan tafsirnya. Tsumma tulaqillaha yaumal qiyamah. Berjumpa saja? Kau tidak. Ya. Fa yujazika bi'amalika bifadlihi wa adlihi. Ya. Yang mana setelahnya setelah kamu berjumpa dengan Allah, Allah akan hisab kamu dan Allah akan balas. Ya, engkau bi'amalik, sesuai dengan amalanmu. Ya, tadi amalan tadi apa? Ada dua, khair atau syarr. Ya. Bifadlihi aw adlihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya baik, maka Allah akan balas dengan fadl. Ya. Tak fadl itu dari sisi arti saja itu fadl lebih. Fadl ya. Kelebihan, lebih keutamaan. Coba lihat jamaah sekalian, kalau kita beramal amalan sedikit, tidak ada apa-apanya. Paham ini? Banyak kurangnya, banyak cacatnya. Tapi coba ketika Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan surga, maka itu balasan yang fadl, berkali-kali lipat. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh dia amalan tak? Paham ini? Banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak bolongnya. Ya, kita juga banyak dosanya. Ini fadl ketika amalan hamba itu kebaikan. Allah balas surga, balas dengan
pahala, ya, kekal dalam surga selama-lamanya. Tapi kalau Allah balas orang yang beramal dengan amalan kejelekan dengan neraka, dengan siksaan, itu adalah al-adl. Al-adl. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim sedikit pun. Ya, tidak ada kezaliman. Bahkan kata Allah, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini, di hari kiamat tidak ada kezaliman. Jadi ketika seorang hamba disiksa karena amalannya, sudah pantas untuk dia, cocok. Tidak zalim. Bahkan disebutkan dalam ayat, mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka sudah jerumuskan diri mereka ke dalam kejelekan, kebinasaan. Ya, kita saja iris tangan sendiri, zalim tak? Bukan tangannya orang, tangan kita. Kita iris, kita lukai, zalim tak? Ya zalim. Itu berkaitan dengan jasadmu, fisikmu, duniamu. Bagaimana lagi dengan alam barzakhmu dan akhiratmu? Kamu zalimi dirimu, kau jerumuskan ke dalam amalan-amalan penduduk neraka. Zalim tak? Zalim. Ya. Jadi bukan Allah yang zalimi mereka, tapi mereka yang zalim. Ini. Jadi ini berputar bainal fadl wal adl. Ya. Allah masuk surga itu bukan karena kita yang berhak. Ya, kita yang pantas mendapatkan itu. Itu saya katakan, lihat amalan tak. Lihat amalanmu, apa tonji. Ya, tapi kalau Allah kasih masuk surga itu fadlullah. Sebaliknya Allah kasih masuk orang neraka, dia apalagi kekal dalam neraka, kafir misalnya, munafik, ya, paham ini, musyrik, maka itu adil. Ya, ini diungkap dengan kalimat ringkas, bi fadlihi au adli. Ini isyarat, ya, kode. Yang melakukan kebaikan akan mendapat fadlullah. Nah, kemudian yang melakukan kejelekan akan dibalas dengan adlullah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinci dua golongan. Yang pertama, amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang utiya, diberi kitabnya, biyaminih, dengan tangan kanannya. Ya, ingat kalau ada amma pasti setelahnya ada fa. Itu rumus itu. Amma ba'du. Apa kalian bilang? Yang sudah latihan ceramah. Amma ba'du, terus fa inna. Baca amma pasti setelahnya ada fa. Ya, ini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitab itu catatan amalannya, ya, dengan tangan kanannya. Jawabannya fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia, jadi surga. Paham ini? Lihat tafsirnya. Fa amma man u'tiya sahifata a'malihi biyaminihi wa huwa al-mu'minu bi rabbih fa sawfa yuhasabu hisaban sahlan wa yarji'u ila ahlihi fil jannah masruran. Apa i'rabnya masruran sini? Hal. Ahsant. Ini hal. Baik. Maka adapun orang yang utiya, apa artinya utiya? U'tiya. Pakai ta, u'tiya. Jadi ata yu'ti itu memberi. Ata ya'ti datang. Ini ata yu'ti, jadi utiya. Ya. Kalau utiya didatangkan, utiya u'tiya diberikan. Pada siapa yang diberi kitabahu, apa kitabahu? Sahifata amali. Itu lembaran-lembaran catatan amalannya. Dikatakan kitab karena sudah terkumpul. Ya, terkumpul itu lembaran, seakan-akan dia kitab. Paham ini? Buku, ya, kalau kita, ya. Maksudnya lembaran-lembaran catatan amalannya. Diberi dengan tangan kanannya, sudah kode. Kalau dia dikasih pakai tangan kanannya, itu sudah tanda-tanda kebaikan, ya. Paham ini? Tanda kebaikan dikasih dengan tangan kanannya. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya,
fasawfa yuhasabu hisaban sahlan. Ya, bahkan sebutkan dalam riwayat Allah ya berdua dengan dirinya, ya dikasih ingat saja, dibilang kamu pernah begini, yang lain tidak dengar ditutup, ya. Kemudian Allah bilang, saya sudah ampuni itu semua. Subhanallah. Ya, banyaknya dosa tak, ya kekurangan ajarannya kita kepada Allah, kemudian Allah ampuni, masukkan kita ke dalam surga. Ya, luar biasa. Paham ini? Jadi dihisab dengan hisab yang mudah. Setelah itu wa yarji'u, wa yanqalib artinya yarji' ila ahlihi fil jannah masruran. Setelah dihisab dibalas. Kan diampuni ceritanya dosanya, ya. Diampuni dosanya, dibalas dia dengan surga. Dia pun kembali kepada keluarganya fil jannah, di dalam surga, masruran, dalam keadaan berbahagia. Ya. Siapa yang kalahkan kebahagiaannya pada surga? Ada. Itu kenikmatan yang paling luar biasa nikmat. Ya, kalian kasih saja dikasih HP sebentar. Ya, bahagianya. Tidak ada, biar sakit gigi sembuh. Orang sakit sembuh semua. Mau nelpon. Itu baru harga dikasih HP. Yang mana ini HP ini masih dua. Bisa jadi sebab kau masuk surga, bisa jadi sebab kau masuk neraka. Nah, banyak-banyaknya apa? Itu HP. Sebab apa? Dapat pahala? Dosa. Ya, dosa musik, dosa gambar, foto, naudzubillah, video, kelalaian. Ya. Ya, paham ini bid'ah, ya, nonton YouTube. Ya, ustadznya tidak tahu dari mana, akidahnya gimana. Nonton saja yang penting lucu. Naudzubillah. Paham ini? Ya, itulah kita. Paham ini? Jadi akan kembali, ya, banyak bahagianya ini, masruran. Ya. Betul-betul bahagia, kembali kepada keluarganya. Kalau misalnya dia orang soleh, istrinya soleha, anak-anaknya dan seterusnya, bapak ibunya juga begitu, maka akan berkumpul kembali. Akan berkumpul di surga seperti mereka berkumpul di dunia. Ayo, kalau kau rindu sama bapakmu, ibumu yang mungkin sudah meninggal, iya, kakek nenekmu yang mungkin sudah tiada, kalau mereka soleh, kamu juga soleh, anakmu apa, dikumpul. Kau bayangkan bahagianya itu kita. Ya, paham ini? Berkumpul setelah berpisah sedikit, sebentar saja di dunia, akhirat, ya, pada mahsyar, dalam surga ketemu kembali. Ya, paham ini? Kalau istrimu soleha, kamu juga soleh, sama-sama masuk surga, kau ketemu dengan istri, sudah jadi bidadari. Ya, tidak kayak sekarang. Ya, ya, cacatnya banyak, kurangnya. Itu nanti. Ya. Baik, ini golongan yang pertama. Ya, yaitu golongan yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanan. Ya. Baik. Ayo. Yang kedua, golongan kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalannya dari belakang punggungnya. Apa maksudnya belakang punggungnya ini? Coba lihat tafsir. Wa amma man u'tiya sahifata a'malihi min wara'i dhahri. Tidak disebutkan sini, ya. Ya, sebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, tafsir yang lainnya, bahwasanya ini dari belakang punggungnya dengan tangan kiri. Karena nanti di surah yang lainnya sebutkan wa amma man utiya kitabahu bishimali. Tegaskan dengan tangan kirinya. Maksudnya tangan kiri dari belakang punggungnya. Jadi dua ayat ini, wa amma man utiya kitabahu bishimali atau biyamini, bishimali dengan mi wara'i dhahri atau wara'a dhahri, ini tidak bertentangan. Malah dijamak, ya. Jadi maksudnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Bisa paham ini? Ini sudah tanda itu, sudah. Kalau dengan tangan kiri dari belakang, sudah. Bisa paham ini? Apa lanjutannya? Coba lihat. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Fa sawfa yad'u thubura, maka kala ada fa, ada amma, setelahnya fa. Itu ingat tadi. Berhubung di kalamnya orang Arab, baca kitab, ya, Al-Quran, hadis, itu amma fa. Taib, maka dia akan berteriak, menyeru, tuburan, dengan kecelakaan.
kebinasaan. Ya, dia teriak-teriak, celaka saya, celaka saya. Ya dia tahu tuh. Ya, dia tahu. Dengan dia terima dengan tangan kirinya catatan amalannya dari belakang punggungnya, ya sudah. Dia sudah mengerti bagaimana endingnya bagaimana. Bisa paham ini? Ya dia menyeru, maksudnya dia teriak dengan apa? Kebinasaan. Dia bilang-bilang dirinya. Paham ini? Baik. Sudah? Belum selesai, belum. Lanjutannya wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Sa'ir, neraka yang sangat panas. Membakar. Paham ini? Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kondisi dia di dunia. Ini yang kita bahas di pembahasan Al-Kabair pekan lalu, ya. Innahu kana fi ahlihi masruran. Atau sebelumnya lagi ya. Ini ada di Al-Kabair. Sungguhnya dia dahulu kana. Ya, kalau tadi wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Paham ini? Ya, dan sebutkan juga di dalam surat Tur ya dahulu. Ya, mereka itu musyfikin, itu orang-orang yang takut ya di dunia, takut kepada Allah, takut adab Allah, takut neraka, dibalas dengan kebahagiaan di mana? Di akhirat. Kali ini sebaliknya, dahulu di dunia santai-santai, ya happy saja, bahagia. Kana fi ahlihi masrur, dahulu dia di dunia bahagia, ya happy, bahagia, senang-senang. Coba lihat tafsirnya. Ya. Coba lihat. Wa amma man u'tiya sahifata amalihi min wara'i dhahrihi wa huwal kafiru billah. Nah, kalau tadi itu wa huwal mu'minu bi rabbih, yang pertama tadi itu golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Rabbnya. Kalau ini al kafiru billah, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan tertipu. Kita ini jangan tertipu. Orang kafir sekarang luar biasa. Ya, orang terkaya di dunia dan seterusnya, orang paling banyak uangnya, paling banyak ininya, orang-orang kafir sama di atas itu. Nah sekarang dengan kita membaca Al-Quran, pelajari tafsirnya, ya kita yakini apa yang kita iri dengan mereka. Kau mau jadi orang kafir? Dikasih kau dunia, satu dunia, kau jadi orang paling kaya, semua kau punya, tapi kau kafir, mau? Mau ditukar? Nggak ada yang mau kalau masih punya akal. Paham ini? Itu sebentar, berapa tahun dia berkuasa, dia miliki, mati selesai. Ya, kita sudah baca surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Sebelumnya lagi fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Apa itu? Itu kamu tukar dengan harta yang kamu tidak ada. Ya. Jadi tugas kita sabar saja. Sabar istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, meninggal di atas. Ya, bagaimanapun caranya kita meninggal, bagaimanapun modelnya kita meninggal. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fasawfa yad'u thubura, ay fasawfa yad'u bil ahlaki was thubur. Dia akan berteriak-teriak. Kan disebutkan kan bagaimana di ayat-ayat yang lainnya, di surah-surah yang lainnya, bagaimana orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, bagaimana teriakan mereka. Ya. Paham ini? Bagaimana komentar mereka, apa yang mereka ucapkan, teriakan dalam neraka. Ya. Baik. Jadi cukup jadi peringatan untuk kita. Paham ini? Jadi mereka akan berteriak menyeru dengan kebinasaan, al-halak was-subur, mirip. Ya, celaka saya, binasa saya, dan seterusnya. Baik, wa yasla sa'ira, yasla wa yadkhulun nara muqasiyan harraha. Dia akan masuk ke dalam neraka, dia akan rasakan panasnya, ya. Panasnya neraka tersebut. Ya, paham ini? Ya, sekali lagi kalau antum pernah kena api, kena panas atau rasa panas, ya ketahuilah api neraka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih panas. Ya. Panas ini, panas itu, nah ada apa-apanya. Ya, yang pernah ketambahan nikel apa, dibakar nikelnya, dibakar ini panas merah membara, ini ada apa-apanya itu.
sekian ribu derajat, tidak ada apa, itu api dunia. Ini api neraka, api neraka. Paham ini? Baik. Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu kana fi ahlihi masruran, ay innahu kana fi ahli fid dunya. Ini kana dahulu, itu ketika dia di dunia. Masruran, oh bahagia dia, happy, ya senang-senang. Tapi magruran, tertipu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, yang sudah kita baca kemarin. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dan seterusnya. Apa yang membuat kalian lalai dari Rabbmu Al-Karim? Apa tidak lalai? Bayangkan sudah kafir dikasih dunia. Iya, ada semua. Mau kau begitu Sultan? Paham ini? Melakukan dosa siang dan malam, tapi lancar semua. Rezeki, bisnis, dunia, pangkat jabatan, perempuan, semua ada. Na'udzubillah, na'udzubillah. Paham ini? Mengerikan itu. Ya, kalau antum tidak punya ilmu ya pasti mau. Oh, mau kok kayak begitu. Ya, sama Tonji Korun dulu, ya. Korun dulu keluar, orang yang ya jahil lah. Wah, bagus, pas binasa baru sadar. Hancur, tenggelam. Bisa paham ini? Baik. Nah, kita jangan kayak orang bodoh, orang tidak punya ilmu. Kamu sudah belajar. Paham ini? Baik. Apalagi kita mau tukar ilmu, nikmat ilmu, hidayah ilmu, bisa istiqomah, bisa belajar, ini tidak bisa dibayar. Iya. Seandainya ini dibayar, ya sudah mereka yang beli. Kita biar tidak punya, tapi hidayah di tangan Allah. Allah sudah kasih kita, jangan kau tukar dengan yang rendah. Ya, jangan kau ganti, jangan kau futur di belakang. Ruginya na'udzubillah. Ya luar biasa. Paham ini? Baik. Jadi apa ini? Dahulu dia di dunia masruran magrura, tertipu dia dengan dunia. Apa kata para ulama? Ya. Dalam tafsir Al-Muyassar ini, la yufakkiru fil awaqib. Ya. Kerjanya senang-senang, happy-happy, tertipu, tidak pikir dia apa akibat dari perbuatannya di dunia ini. Ya susahnya karena memang dari awal kafir, tidak beriman, akan adanya hari berbangkit. Wah, memang repot. Itu kita bilang kemarin. Kalau kita betul-betul beriman terhadap hari berbangkit, hari akhirat, itu banyak yang kita tercegah dengannya. Ya ada rem, ya ada kontrol. Tapi kalau misalnya tidak beriman, sudah dipikir sudah mati. Wah, enaknya. Itu orang banyak bunuh diri. Ya, itu karena bodohnya dia, tololnya dia. Dia kira mati selesai. Ya, di situ awal apa? Awal penderitaanmu di situ. Ya, oh artis Korea begini. Ujungnya bunuh diri. Dia kira selesai. Ingat ya, ini bukan film Korea. Dunia ini bukan film Korea. Bukan drakor. Paham ini? Kita mati bunuh diri, muslim saja mati bunuh diri itu dosa besar, kabair. Dia akan disiksa dengan bagaimana cara dia membunuh diri. Di mana siksa? Di neraka. Bagaimana lagi kalau sudah musyrik, kafir, tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Rasulullah dan seterusnya, bunuh diri lagi, selesai. Apa? Bahagia. Oh, dia sudah tenang di sana. Tenang apa? Ya kan ungkapan-ungkapan kan begitu. Ya. Beristirahatlah dengan tenang. Apa tenang? Dicabut saya nyawanya, sesa. Hei, tenang bagaimana? Paham ini? Sudah mau dibawa ke langit, ditutup pintu, dilempar ke bawah. Tenang apa? Ditanya sama Munkar dan Nakir 3 pertanyaan, dia bisa jawab. Dipalu-palui. Tenang apa? La ilaha illallah. Itu kamu jangan terlalu banyak nonton film. Ya. Fiksi itu tidak nyata. Ini kehidupan nyata ini. Kau mati, ya. Apalagi na'udzubillah di atas maksiat, su'ul khatimah, di atas kesyirikan, kekafiran, bid'ah. Tayam-tayam nih. Tunggu nih. Tak lama datang Munkar dan Nakir. Ya sudah. Itu sampai hari kiamat disiksa. Tegak hari kiamat, situlah sempurna siksaan. Fadhuku falan nazidakum illa adab. Oh, dikau kasih ringan-ringan ya. Oh, kasih ringan-ringan sedikit. Kasih serat 1 detik, 2 detik, tidak ada.
Ya, tidak ada. Baik, paham ini? Ya silakan berpikir ya, ini Allah sebutkan dua golongan selalu. Khauf, roja, targhib, tarhib. Paham ini? Baik. Kemudian kenapa bisa juga begini modelnya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya selain dia masruran, dia tertipu, dia tidak pikir ya apa akibat dari perbuatannya. Ya dia kafir kepada Allah, bagaimana ini kafir, ini kekafiran apa ujungnya? Dia tidak pikir, santai saja, kafir begini, apa itu Wahabi, itu begini. Ya, paham ini semua ya. Ya upaya ya untuk membungkam dakwah tauhid, dakwah sunnah, dia kasih uangnya sini, nunggu situ. Supaya berhenti itu kan. Ya kan orang-orang kafir dari dulu kan begitu, ya kan? Di zaman dahulu. Itu kalau disebut qalal mala. Al-mala itu siapa? Orang-orang kaya, orang-orang atas. Ya sudah kaya kafir. Ah itu. Dia kira dengan hartanya, dengan uangnya, dengan pengikutnya dia bisa memadamkan cahaya Allah, cahaya risalah. Tidak bisa. Itu kan dari umat-umat terdahulu, dari umatnya Nabi Nuh apa sampai zaman sekarang. Itu orang-orang kaya, orang-orang punya pengaruh, punya uang itu berusaha mengekang dakwah tauhid. Dan tidak bisa. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci tidak bisa, Allah yang punya ini. Ya, Allah yang punya dakwah, Allah yang turunkan kitab, putus rasul. Baik. Paham ini? Kemudian yang kedua, innahu dhanna alla yahur. Dia kira, dia menyangka alla yahur, dia tidak akan kembali. Ini susah, memang repot kalau sudah begini modelnya. Dia kira tidak ada hari kiamat, tidak akan kembali kepada Allah. Dia kira tidak akan ada hisab, tidak ada surga dan neraka, naudzubillah. Atau yang dipikir tidak ada neraka, yang ada surga. Oh, nyaman lah. Ya, nyaman lah kalau begitu hidup, ya, hidup. Ya, sembarang dia bikin baru meninggal masuk surga. Nyaman lah, luar biasa. Paham ini? Inilah hati-hati. Jangan sampai kita tertipu seperti ini. Coba lihat tafsirnya. Innahu dhanna an la yarji'a ila khaliqihi hayyan lil hisab. Ya, dia mengira dia tidak akan kembali kepada penciptanya dalam keadaan hidup lil hisab, untuk dihisab. Ya, kalau sudah memang kafir dari awal ya sudah. Jangan akan menyangka, ya sudah memang dia ingkari. Ya. Bukan sekadar menyangka, dia ingkari betul bahwasanya kita tidak dibangkitkan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari akhirat. Paham ini? Baik. Kemudian Allah bantah, bala. Ya, tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh Rabbnya terhadap dirinya itu basira, betul-betul maha melihat. Penyebutan ini basiran, aliman dan seterusnya ini bahasanya bukan hanya Allah lihat, Allah tahu, tapi akan Allah balas. Ya. Paham ini? Ya sama aja kalau santri melanggar, ramai dilihat sama ustaz ini, biarkan begitu, itu tunggu dipanggil itu. Ya, udah begini ditahu begini melanggar, ada CCTV begini begitu, tunggu itu di dunia. Ya, Allah maha melihat, Allah lihat saja begitu, Allah tidak balas, tidak hukum, tidak. Ya, di sini keikhlasan. Itu tidak usah peduli orang tahu kau beramal, mengaji, hafal Quran, hafal hadis, ya murojaah tidak usah. Ya, dan CCTV tidak apa-apa. Allah maha melihat. Begitu pula yang nakal, ya jangan kira Allah tidak lihat. Ya, paham ini? Tidak tahu, tidak mendengar. Baik. Perhatikan tafsirnya, bala sayu'iduhullahu kama bada'ahu. Ya. Ya kan dia kira apa? Tidak akan kembali kan? Innahu dhanna an la yahur. Allah min bala, sekali-kali tidak. Dan seperti itu. Ya. Sayu'iduhullah, Allah akan kembalikan dia kama bada'ahu, sebagaimana Allah memulai penciptaannya. Kama bada'akum ta'udun. Ya, sebagaimana Allah mulai penciptaan, kalian akan kembali. Maka bayangkan ya, kita akan kembali dibangkitkan pada hari kiamat itu sama seperti kita lahir. Dalam artian apa? Itu coba. Kamu sudah sunat semua? Sudah sunat. Kau bangkit nanti hari kiamat gimana modelmu? Hufatan, uratan, gurlan. Apa menjawab? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan.
Allah maha mampu. Allah yang ciptakan kau begitu di awal kali, Allah kasih kembali gampang sekali. Bisa paham ya? Gurlan. Baik. Jadi Allah akan kembalikan dia kama bada'ahu. Sudah kembali begitu saja? Tidak. Wa yujazihi ala amali. Dan Allah akan balas dia sesuai dengan amalannya. Inna rabbahu kana bihi basiran aliman bihalihi min yaumin atau min yaumi khalaqahu ila am ba'athahu. Allah maha melihat, maha mengetahui tentang kondisi dan keadaannya dari hari Allah menciptakan dia sampai Allah membangkitkan dia. Dan ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Bahkan takdir kita sendiri itu, ya, dasar pertamanya adalah ilmu Allah. Allah maha tahu apa kita, bagaimana, ya, kemarin, yang lalu, bahkan sampai surga dan nerakanya. Allah maha tahu. Ya, paham ini? Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. 3 sumpah. Sungguh betul-betul aku uqsimu bersumpah bisyafaq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asyafaq. Asyafaq ini cahaya merah, ya, di arah barat langit setelah terbenamnya matahari. Itu sisa-sisa cahaya matahari. Kalau orang bilang bukan merah, orange, ya, tak orange, tak orange, merah itu bahasanya syafaq. Kapan hilang syafaq? Masuk waktu isya. Bisa apa namanya? Taib. Wal laili wa ma wasaq, dan demi apa Allah bersumpah dengan malam, wa ma wasaq, dan apa yang dia lingkup. Terus wal qamari idza tasaq, dan Allah bersumpah dengan bulan ketika dia ittasak, itu sempurna, purnama. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ya, bersumpah dengan makhluknya dari apa yang dia kehendaki. Cuma yang saya ingin ingatkan sini, ketika ada sumpah, ingat harus cari 4. Sudah saya ulang ya. Yang pertama sumpahnya, yang kedua al-qasam, yang kedua al-muqsim, yang kedua al-muqsam bih, yang keempat al-muqsam alaih. Mana qasamnya sini? La tidak, itu la itu bukan la nafiyah, itu silah wa taukid, penguat. Bukan la nafiyah. Jadi jangan artikan tidak. Kalau kalian artikan tidak, pusing pasti. Maka tidak apa? La bukan tidak. La sini bukan la nafiyah. Bukan la larangan, la hiya, bukan. Tapi la silah wa taukid, penguat. Sama fa la uqsimu bihadzal balad, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, sama semua la-nya ini. Paham ini? Jadi situ qasamnya mana? Saya bisa jawab. Uqsimu itu. Aqsama yuqsimu. Apa artinya aqsama? Ahlafa yuhlifu. Paham ini? Halafa yahfan. Halafa yahlifu. Ya, bersumpah. Uqsimu ana. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qasam. Yang kedua, al-muqsim. Siapa yang bersumpah? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari fa'il. Uqsimu. Ana. Dhamiru satir fihi wujuban takdiru ana. Ana kembali kepada Allah. Yang ketiga, al-muqsam bih. 3. Asy-syafaq, al-lail, dan al-qamar. Sama wal 'asr. Ya wat-tini waz-zaitun wa tur sinin wa hadzal ladhi. Kasrah tuh karena waw qasam huruf jar. Ya, wat-tini, bukan wat-tinu, wat-tina. Ya, itu muqsam bihi namanya. Mana muqsam alaih? La tarkabunna tabaqan an tabaqaini. Jadi 3 sumpah untuk menegaskan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku bersumpah dengan asy-syafaq. Dengan tafsir, siapa yang bersumpah? Dijelaskan dalam tafsir. Aqsamallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Bisyafaq, ay bihmiraril ufuqi indal ghurub. Yaitu dengan memerahnya ufuk langit ketika terbenamnya matahari. Itu cahaya merah. Ya, jingga kalau kita, ya. Sisa-sisa cahaya matahari. Ya. Jadi mataharinya, lingkarannya sudah terbenam, tapi cahayanya masih sisa. Itulah syafaq namanya. Ya.
cahaya kemerahan di arah barat setelah terbenamnya matahari. Kalau belum terbenam ya orange juga ya, apa merah juga, tapi bukan itu. Dia setelah terbenamnya matahari. Indal ghurub, ketika terbenamnya matahari. Wal laili wa ma wasak. Perhatikan, wabil laili, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, wa ma wasak ay wa ma jama'a minad dawab wal hasyarat wal hawam wa ghairi dzalik. Dan dia lingkup dari hewan-hewan, ya serangga-serangga, al-hawam, binatang-binatang dan selainnya. Yang ketiga, al-muksambihnya wabil qamar. Allah atafnya situ aqsamallahu taala bil qamar. Allah bersumpah juga dengan bulan. Idza tasak ay idza takamala nuruh, ketika cahayanya sempurna, itu ketika purnama. Ya, ayamul bid, ketika purnama. Apa al-muqsam alaih? Apa yang disumpahi? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ay la tarkabunna ayyuhan nas atwaran muta'addidah wa hawalan mutabayinah min an-nutfah ila al-'alaqah ila al-mudghah ila nafkhir ruh ila al-maut ila al-ba'ts wan nusyur. Coba lihat. Sungguh, lam taukid. La tarkabunna, nun taukid. Kemudian ada sumpah. Ini sama dengan surah Al-Asr. Ya, ada inna, ada lam, ada sumpah. Dan yang berucap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qilan. Wa man asdaqu minallahi hadisan. Akan pastinya ini. Sungguh betul-betul la tarkabunna. Sebelum nun taukid dhammah. Berarti ada wow, jamaah di situ. Karena yang mabani sebelum nun taukid fathah, ini tidak. Tarkabun itu ya, bukan salah tulis. La tarkabun itu antum, ya. Sungguh betul-betul kalian akan apa? La tarkabunna, akan melalui tabaqan an tabaq, tahapan demi tahapan. Ya. Yaitu apa? Atwaron muta'addidah. Ya. Jadi jenjang-jenjang yang beraneka ragam, ahwalan mutabayinah, keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana? Seperti perhatikan, dari setetes air mani. Ya. Namun karena hadapi lagi tahapan kamu dalam bentuk al-alaqah, segumpal darah. Ilal mudghah, menjadi segumpal daging. Ya. Kemudian kemana? Ila nafkhir ruh. Kemudian ditiupkan roh kepada segumpal langit tersebut. Nah, ini 4 bulan. 3 kali 40, ya, umur 40 bulan. Terus ilal maut. Ya, sudah ditiupkan roh, mati. Ada yang mati dalam perut, ada yang mati setelah keluar, bahkan ada mati meninggal setelah dewasa, besar, tua. Ya, ini kan tahapan-tahapan toh. Ini tidak bisa kita apa? Menghindar. Semua kita akan lalui. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui. Paham ini? Kemudian terakhir ilal ba'si wan nusyur. Itu kebangkitan dan an-nusyur. Kemudian diingatkan sini wala yajuzu lil makhluq ayyuqsima bi ghairillahi walau fa'ala dzalika la asyrak. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, dan kalau dia lakukan maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun?" Mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Ya. Paham ini? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kan tetapi orang-orang kafir itu mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka yu'un, sembunyikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Tafsirnya perhatikan, fa ayyu syai'in yamna'uhum minal imani billahi wal yaumil akhir ba'da ma wudihat lahumul ayat fama lahum la yu'minun. Perkara apa? Ayyu syai', perkara apa yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat setelah dijelaskannya kepada mereka ayat-ayat Allah? Mengapa tidak mereka? Kenapa mereka tidak mau beriman? Apa yang menghalangi mereka? Paham ini? Setelah jelasnya ayat-ayat kepada mereka. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjuduna lillah wa la yusallimuna bima ja'a.
Kenapa mereka ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud kepada Allah. Mereka tidak mau taslim terhadap apa yang datang, ya, pada Al-Quran tersebut. Tidak mau menerima, ya, tidak mau beriman kepada apa yang datang kepada Al-Quran tersebut. Ya, ini diantara tempat kita disunnahkan, ya, disyariatkan untuk sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Paham ini? Sujud tilawah. Terus, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ai innama sajiyatul ladzina kafaru at-takdzibu wa mukhalafatul haq. Sungguhnya sajiyah, sifat orang-orang kafir adalah at-takdzib, mendustakan, wa mukhalafatul haq, dan menyelisihi kebenaran yang datang kepada mereka. Yukadzibun. Ya, mereka dustakan, tidak mau beriman. Nah, ini nanti akan dibalas nanti pada hari kiamat dengan neraka. Kekal mereka di dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lamu bima yu'un, ay wallahu a'lamu bima yaktumuna. Jadi yu'un artinya yaktumuna fi sudurihim minal inat ma ilmihim bi anna ma jaa bihil qur'anu haqqun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka dari penentangan, ya, menentang inat, kekufuran, penentangan kepada kebenaran. Ma'a ilmihim bi anna ma jaa bihil qur'anu haqqun, disertai dengan mereka paham betul, yakin betul bahwasanya apa yang datang, ya, dengannya Al-Qur'an itu, apa yang dibawa oleh Al-Qur'an itu adalah benar. Ya, sampai-sampai Fir'aun saja, apa kata Allah? Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka tentang, tolak, kafir, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat mukjizatnya Nabi Musa. Ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa banyak sekali, tapi ya, mereka tentang zahir, tapi batinnya apa? Wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'udwan. Sama di sini. Ya. Zahirnya kafir, tapi Allah tahu. Mereka itu asalnya apa? Tahu dan yakin bahwasanya apa yang datang dengannya Al-Qur'an itu benar, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Ya, susah memang kalau akidahnya Asy'ariyah. Ya, akidahnya apa? Murji'ah. Ya, seperti orang Asy'ariyah dan yang semisalnya. Paham ini? Meyakini, oh sudah, tasdik bil qalb cukup beriman. Berarti biar kafir berarti beriman. Ya, kan repot. Ya. Paham ini? Apalagi orang-orang Jahmiyah. Ya, cukup ma'rifah. Ya, sudah beriman. Ya. Ini beriman ya, tapi amalannya, lisannya, tidak ada mau mengucapkan la ilaha illallah, syahadat. Ya, yang mau tunduk kepada syariat, kepada Allah. Tidak. Ya, apakah dikatakan beriman? Tidak. Ya, tidak. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ai fabashshirhum ayyuhar rasul bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban muji'an. Beri kabar gembira kepada mereka. Baik. Wahai Rasul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, itu bisa lihat di tafsir yang antum sudah punya, miliki. Di tafsir ayat ini katakan bisyarah, basyir. Kasih bisyarah. Kenapa bisyarah ini dikatakan bisyarah? Padahal ini kan kalau bahasa kita Indonesia, bisyarah itu kan kabar gembira. Padahal ini bisyarah ini lebih luas. Kenapa kan dikatakan bisyarah? Entah itu kabar gembira atau kabar yang menyedihkan atau menakutkan? Karena katanya ini bisyarah ini memberi pengaruh kepada basyarah. Memberi pengaruh kepada basyarah, kulit. Ya, nampak itu. Orang takut, orang senang itu nampak. Apalagi kulit wajahnya. Paham ini? Kulit basyarah. Nah, itu dikatakan bisyarah karena apa? Kepada kulit. Ya, kepada basyarah. Ya. Paham ini? Jadi bisyarah itu bisa untuk kabar baik, baik, dan juga bisa untuk yang tidak baik. Seperti dikatakan fabashshirhum. Kasih bisyarah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Bisa paham ini? Nanti bisa lihat rujuk di tafsir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir, illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Paham ini? Jadi kalau kecualikannya dari azab yang sangat pedih tadi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka lahum ajrun ghairu mamnun. Untuk mereka, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ai lakinnal ladzina amanu billahi wa rasulihi wa addau
Ya, kalau addu fil amr, ya, ini addau ma faradahu Allahu alaihim lahum ajrun fil akhirah ghairu maqtu'in wala manqus. Jadi mamnun, ghairu maqtu' dan wala manqus. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan addau, mereka menunaikan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka, maka untuk mereka ajar, pahala, balasan di akhirat yang tidak akan terputus dan tidak akan terkurangi. Nah, putus apa? Orang sudah masuk surga, ada orang di exit dari surga? Tidak ada. Tidak ada orang dikasih keluar dari surga. Yang ada orang keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi orang sudah masuk surga, sudah kekal dalam surga selama-lamanya. Ya, tidak terputus. Ya. Cukup dulu. Sekian, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.